dulu. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pembelajaran kali ini, silakan dulu semua siswa mengeluarkan bukunya udah. Oke. Nah, kali ini pembelajaran kita yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang cita-citaku. Dan Ibu akan menampilkan nanti visi sederhana. Perhatikan baik-baik anak-anak bagaimana kata-katanya dipilih dan bagaimana tiap baris disusun dengan rapi. Nah, anak-anak, siapa yang pernah membayangkan ingin menjadi apa dewasa nanti? Siapa yang pernah membayangkan? Saya, Ibu. Ya. Pastikan anak-anak Ibu semuanya di sini memiliki masa depan di dewasa nanti. Nah, pasti anak-anak Ibu semua di sini juga pada tahu apa itu cita-cita kan? Tahu, Ibu. Betul. Pastikan kalau misalnya kalian punya kakak, misalnya ada kakaknya yang jadi dokter atau jadi guru, dan juga misalnya ada abangnya yang jadi pilot atau jadi tentara mungkin. Nah, itu adalah sebuah cita-cita. Hari ini Ibu akan lebih dalam lagi mempelajari tentang apa sih cita-cita itu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam pembelajaran kita, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi serta makna dari puisi yang akan ditampilkan dan akan kalian kerjakan. Dan yang kedua itu, siswa mampu menyusun dan menuliskan sebuah puisi sederhana tentang cita-cita mereka sendiri menggunakan bahasa yang runtun, rima sederhana dan kerapian penulisan. Dan yang ketiga itu, siswa mampu menjelaskan hubungan antara cita-cita dan sikap tanggung jawab atau kerja keras sebagai bagian dari penguatan karakter. Nah, perhatikan dulu ini. Kan perhatikan ya, setiap orang ingin memiliki pekerjaan ketika dewasa. Keinginan itulah yang disebut dengan cita-cita seperti yang Ibu jelaskan tadi. Mungkin ada abang kalian atau kakak kalian yang jadi tentara, misalnya dengan kakak misalnya ada yang jadi guru atau jadi dokter atau jadi perawat. Kalau misalnya abang itu misalnya ada yang jadi pilot atau tentara. Nah, itulah yang disebut dengan cita-cita. Kita harus belajar dengan rajin supaya cita-cita kita itu dapat kita raih ya anak-anak. Nah, di sini ada aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Seperti Ibu di depan mengajarkan kalian dan mendengarkan Ibu. Jadi nanti kalau misalnya suatu hari kalian ingin menjadi guru, jadi anak murid kalian akan lebih baik mendengarkan kalian. Dan yang kedua itu apa anak-anak? Aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merancang bangunan dan mendesain bangunan. Selanjutnya itu apa ini? Aku seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengobati hewan dan merawat yang sakit. Jadi sampai di sini yang cita-citanya dari dokter hewan, inilah kegiatannya, mengobati hewan dan merawat yang sakit. Yang keempat itu ada aku seorang pelukis. Kegiatan utama sehari-hari adalah melukis di atas kertas atau kanvas. Misalnya dia berhalusinasi atau punya ide dicatatnya di buku, ya kan? Dan yang kelima itu aku seorang pilot. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman ke tempat tujuan. Oke. Itu adalah berbagai pekerjaan yang dilakukan orang ketika mereka dewasa. Walaupun anak-anak Ibu di sini belum dewasa, nah kalian itu juga harus bisa seperti yang Ibu tampilkan tadi. Sekarang kalian itu harus bercita-cita dari diri kalian sendiri dulu, supaya nanti di saat kalian besar
kalian sukai? Apa yang menjadi keinginan cita-cita kalian nanti? Kalau kita punya, misalnya ibu umpamakan, kalau kita punya cita-cita itu seperti punya peta. Misalnya kalian mau pergi ke taman wisata mungkin, nah cita-cita itu pasti kalian akan tahu kemana jalannya akan kalian tujui. Nah, cita-cita itu anak-anak membantu kita tahu kemana kita akan pergi ke masa depan. Nah, mulai sekarang kalian harus belajar dengan rajin, semangat belajarnya, supaya cita-cita kalian itu ada gitu. Tapi harus ada usaha juga ya anak-anak. Nah, misalnya juga seperti yang dijelaskan tadi, menjadi dokter hewan. Nah, kamu harus jadi lebih rajin belajar tentang tubuh manusia atau tentang hewan. Jadi kalau misalnya juga mau jadi dokter, itu harus kalian rawat dari diri kalian sendiri. Misalnya kalau misalnya jadi cewek itu harus mengatur pola makan. Kalau misalnya yang jadi cowok itu harus mengatur pola makan dan nanti besarnya nggak boleh merokok. Nah, siapa yang di sini cita-citanya menjadi guru? Saya, Bu. Nah, kalau menjadi guru, kamu harus lebih, kalau ingin menjadi guru itu belajar membaca, harus rapi tulisannya dan menjelaskan dengan baik. Kalau mau jadi guru itu tulisannya harus rapi ya anak-anak, supaya nanti anak muridnya tahu apa yang akan guru sampaikan ke anak-anaknya. Nah, siapa yang mau tunjuk tangan? Siapa di sini yang punya cita-cita? Saya juga. Nah, semua punya cita-cita. Siapa di sini yang mau menunjuk tangan untuk mengasih tahu apa sih cita-cita kalian? Siapa yang mau, anak-anak? Siapa di sini yang mau tunjuk tangan apa cita-citanya? Ibu mau tahu? Saya. Nah, boleh. Cita-cita saya ingin menjadi pramugari, Bu. Wow. Cita-cita. Kenapa Mas Syala ingin menjadi pramugari? Karena ingin keliling dunia, membantu penumpang di pesawat, memberi pelayanan yang baik, dan bertemu banyak orang baru. Oh, bagus-bagus. Semoga cita-cita Mas Syala bisa terwujud ya. Nah, ibu mau tanya lagi. Nah, kan tadi Mas Syala bilang di ceritanya itu ingin menjadi pramugari. Sikap apa yang harus dimiliki Mas Syala untuk meraihnya? Sikap ramah dan suka tersenyum, disiplin dan tepat waktu, percaya diri, sabar melayani orang, dan berani dan tidak mudah panik. Oh, betul-betul bagus. Nah, satu lagi anak-anak. Siapa lagi yang mau ngasih tahu cita-citanya apa? Saya yang mau beli. Baik, cita-cita saya adalah menjadi seorang perawat. Oh, bagus. Mengapa kita ingin menjadi perawat? Karena saya ingin membuat orang yang sakit menjadi sembuh dan tersenyum lagi, Bu. Mulia banget ya. Semoga cita-citanya terwujud. Sikap apa yang harus dimiliki kita untuk meraih cita-cita itu anak-anak? Nah, sikap yang harus dimiliki oleh seorang perawat itu adalah pribadi yang sabar dan lembut, ramah pada semua orang, tidak mudah menyerah, teliti dan hati-hati, juga bertanggung jawab. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu anak-anak. Semoga cita-citanya terwujud ya. Nah, di sini Ibu ada menampilkan puisi yaitu tentang cita-citaku. Kalian perhatikan saja itu supaya kita cepat ya nak. Itu temanya yaitu tentang cita-citaku. Nah, siapa yang tahu apa makna dari cita-cita ini anak-anak? Siapa yang tahu? Baiklah anak-anak, di sini ada tema kita tentang cita-citaku. Nah, ibu saja yang menjelaskan apa sih makna dari puisi yang ibu tayangkan ini. Maknanya itu puisi ini menceritakan tentang seorang guru yang ada cita-cita seperti Bella yang ingin menjadi guru, karena guru itu adalah pejuang ilmu.
tanpa pamrih berbagi ilmu. Ia berjanji akan bersungguh-sungguh, tidak malas dan terus berusaha mencapai cita-citanya. Nah, mudah-mudahan Bella bisa mencontoh seperti puisi ini dan makna yang telah Ibu berikan tadi. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau kalian juga berkelompok atau berdiskusi saja bertiga, ya kan? Untuk memahami apa itu ciri-ciri puisi. Ya, apa itu ciri-ciri puisi? Ibu beri waktu mungkin agak sebentar aja ya. Ibu Kerjakan gak dengan suara. sudah Ibu. Oke, siapa yang mau menjawab? Saya Ibu. Ya, baik. Jadi ciri-ciri puisi itu yang pertama terdiri atas bait dan baris, yang kedua bahasanya singkat, padat dan indah, yang ketiga mengungkapkan perasaan atau pikiran penulis, yang keempat menggunakan majas atau bahasa kias, dan yang kelima memiliki irama saat dibaca, dan yang terakhir ia mengandung pesan atau amanat Ibu. Ya, betul. Berarti anak-anak Ibu semua sudah paham apa itu ciri-ciri puisi. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada juga tugas lagi. Singkat saja mungkin ya. Kalian buat puisi seperti yang di depan mungkin yang ada terdiri dari baris atau bait, dan yang kedua itu bahasanya mungkin singkat, padat dan tidak bertele-tele. Baik, dikerjakan berkelompok saja, Ibu kasih waktu sebentar dan tidak dengan suara. Baiklah anak-anak, sudah selesai? Sudah, Ibu. Siapa yang mau maju anak-anak ke depan? Saya, Ibu. Baiklah, saya akan membacakan puisi. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayung, seakan-akan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati, untuk mendapatkan apa yang ku inginkan, semua akan ku percaya. Baik, benar. Terima kasih kepada Bella yang menampil maju ke depan. Nah, dari puisi teman kalian itu apa merangkum? Yaitu tentang apa sih puisi itu? Puisi adalah karya sastra yang ditulis dengan bahasa yang indah dan singkat, untuk menyampaikan perasaan, pengalaman dan cita-cita. Seperti tadi yang dibacakan Bella, kalau kalian pahami, di situ Bella bercita-cita ingin menjadi pemain biola. Nah, dan puisi itu siapa yang mau menceritakan apa sih makna dari puisi Bella tadi? Ya, silakan. Puisi tersebut menceritakan seseorang yang sangat disukai suara alat musik, terutama biola. Karena suka, ia bermain biola. Ia bercita-cita menjadi pemain biola. Ia berjanji akan berusaha, belajar, dan melewati semua kesulitan untuk mencapai cita-citanya itu. Oke, benar. Kamu dulu kita semuanya.
silakan. Ku ingin membalas jasamu. Yang warna merah, Guru selalu membimbingku, yang warna biru, sungguh berjasa guruku. saya saja. Guru mengajakku untuk maju. Nah, gimana anak-anak kita susunnya? Yang mana yang terlebih dahulu anak-anak? Warna merah Bu. Ya, guru selalu membimbingku. Terus, Warna hijau Ibu. guru mengajakku untuk maju. Silakan catat dulu. Supaya nanti itu kita bahas sama-sama. Guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Yang ketiga apa anak-anak? Sungguh berjasa guruku. Ya, betul. Yang keempat, Ku ingin membalas jasamu. ya. Nanti kalau dari ingin menjadi guru seperti visi di atas ya anak-anak. Baiklah. Mungkin segitu saja materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Bagaimana perasaan kalian belajar tentang cita-cita hari ini? Seru? Seru, Ibu. Ya, seru. Apa yang dapat kalian pelajari hari ini anak-anak yang telah Ibu simpulkan tadi, yang telah Ibu bacakan? Kita harus berusaha untuk mencapai cita-cita kita. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk diri kita sendiri. Nah, anak-anak Ibu sekarang sudah pada pintar. Nah, di sini walaupun kalian mempunyai cita-cita, kalian juga harus jangan lupa untuk selalu utamakan yang namanya bertanggung jawab dan kerja sama. Nah, itu ada tugas rumah, yaitu kalian mempelajari puisi. Kan tadi kalian di rumah. Jadi, puisi yang tadi yang kerja kalian lakukan di rumah. Mungkin segitu saja yang dapat Ibu sampaikan. Silakan yang membuat kita pulang siapkan dulu. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa untuk